Ile tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Yang ketiga, memilih-milih masjid untuk salat berjamaah dengan tujuan mendapatkan imam yang bacaannya merdu. Hal demikian tidak membelokkan niat kita dari mengejar fadilah salat berjamaah, karena ada fadilah tersebut yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, waliya ummakum aqra'ukum lil Qur'an, hendaklah yang mengimami salat kalian itu orang yang paling banyak atau paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Yang kedua, anjuran tentang membaca Al-Qur'an itu sendiri dengan suara yang indah. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara kalian. Dan makna yang ketiga, bahwa jiwa manusia itu diciptakan untuk senang kepada yang indah-indah. Jadi ketika penampilan imamnya indah, bacaan imamnya indah, itu akan mendatangkan kekhusyukan yang lebih indah. Nah, tapi kalau penampilan imamnya tidak jelas, bacaannya tidak jelas, gelisahnya itu lebih tinggi. Nah, maka yakinlah ketika imam sedang membaca surat setelah Fatihah yang dihafal oleh makmum, makmum membaca Fatihah, imam membaca surat, tiba-tiba bacaan imam tertahan, yakinlah makmum pun ikut tertahan bacaannya. Kenapa? Karena kita menyatu dengan imam. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar salat penampilan seorang imam itu menyenangkan bagi jemaahnya, terlihat indah. Maka nanti dalam perbandingan adab salat berjamaah memilih imam, apabila ada derajat dua orang imam sama semuanya, maka hendaklah yang diperhatikan yang paling menarik perhatian dari keduanya. Penampilannya bagus, aromanya wangi, itu juga menjadi sebuah ukuran. Tapi ditambah-tambah oleh sebagian penceramah sampai istrinya yang lebih cantik. Kapan pula kita mengukur istri imam? Dan selera kecantikan itu beda orang, beda lagi. Itu yang jelas nggak ada dalam kitab, hanya ada dalam ceramah saja. Demikian. Terima kasih. Ilmu tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Ile tanyo bener.